No! God, please, no! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahin Zaskia Halik dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Mekanisme Pasar Syariah. Langsung saja, materi pertama yaitu mekanisme pasar menurut perspektif Islam. Mekanisme pasar dalam perspektif Islam mengandung dua dimensi utama, yaitu dimensi teologis dan dimensi sosial. Dalam dimensi teologis, pasar dikendalikan dan diawasi oleh prinsip-prinsip syariah, tidak membebaskan sepenuhnya harga untuk ditentukan tanpa batas, dan aktivitas perdagangan harus didasari atas prinsip suka sama suka atau istikhlash. Adapun yang kedua yaitu dimensi sosial. Dalam sisi sosial, pasar dalam Islam berfungsi sebagai wahana yang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, dan rasa keadilan. Pasar harus menyediakan produk yang halal dan thayyib, serta bebas dari gharar atau ketidakpastian. Materi selanjutnya yaitu prinsip dasar mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi syariah. Mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi syariah ada beberapa prinsip utamanya, yaitu yang pertama, kerelaan dalam bertransaksi. Semua pihak yang terlibat harus menyetujui perjanjian secara sukarela tanpa adanya tekanan atau paksaan. Yang kedua, keadilan dalam operasi pasar. Mekanisme pasar syariah mengharuskan adanya keadilan yang merata bagi semua pelaku pasar tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga, larangan atas riba, maisir, dan gharar. Menghindari unsur-unsur yang merugikan dengan bertentangan dengan syariat yang dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak. Selanjutnya yaitu transparansi serta etika dalam proses transaksi. Semua pihak dapat memahami dengan jelas kondisi transaksi, kualitas produk atau jasa, serta harga yang dikenakan. Dan yang terakhir yaitu peran pengawasan dari pemerintah atau lembaga syariah. Mengawasi agar pasar tidak mengalami distorsi serta menindak praktik-praktik tidak etis atau ilegal. Baik, materi selanjutnya yaitu peran etika dan nilai-nilai Islam dalam mengatur mekanisme pasar syariah. Etika Islam mengajarkan agar semua kegiatan jual beli dilaksanakan dengan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, kejujuran dan transaksi, keadilan dalam transaksi, larangan riba, maisir, dan gharar, kesepakatan sukarela, praktik bisnis yang etis, tanggung jawab sosial dan kepatuhan syariah, pengawasan dari otoritas syariah, dan fokus pada keseimbangan dan manfaat bersama. Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, mekanisme pasar syariah membentuk sistem ekonomi yang tidak hanya efisien dan menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga adil, bermoral, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Muhammad Arham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arham dengan NIM 1057211268824. Baiklah, jadi saya akan membacakan materi selanjutnya. Perbedaan mekanisme pasar syariah dengan mekanisme pasar konvensional. Dalam pasar syariah, instrumen yang diperdagangkan harus sesuai dengan hukum Islam dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah guna memastikan agar transaksi berjalan sesuai dengan prinsip agama. Sebaliknya, pasar konvensional cenderung lebih bebas dalam pemilihan instrumen dan tidak memiliki ikatan pada nilai moral atau agama tertentu. Tujuan pasar syariah bukan hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga menekankan aspek sosial dan keberkahan keuntungan yang diperoleh diharapkan bersifat adil dan seimbang
tanpa mengorbankan pihak lain. Sementara pasar konvensional biasanya lebih fokus pada maksimal keuntungan tanpa memperhatikan keadilan sosial atau keberkahan. Dalam hal pembentukan harga, pasar syariah menggunakan mekanisme pasar bebas yang dikontrol agar tidak terjadi praktik curang seperti monopoli dan spekulasi berlebihan. Sedangkan di pasar konvensional, harga ditentukan berdasarkan kekuatan pasar tanpa adanya batasan syariah. Selanjutnya, mekanisme pembentukan harga dalam pasar syariah. Harga terbentuk melalui interaksi alami antara kekuatan penawaran dan permintaan yang disepakati secara sukarela oleh penjual dan pembeli tanpa adanya paksaan. Harga yang ditetapkan harus wajar, tidak berlebihan, dan mencerminkan nilai asli dari barang atau jasa yang diperjualbelikan. Proses penetapan harga biasanya dimulai dari dasar harga pokok barang atau jasa, kemudian ditambah dengan margin keuntungan yang tidak berlebihan untuk menjaga keadilan bagi kedua belah pihak. Mekanisme ini juga mempertimbangkan daya beli masyarakat agar harga yang terbentuk dapat diterima pembeli tanpa merugikan penjual. Baiklah, jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini yaitu mekanisme pasar syariah adalah suatu sistem ekonomi yang tidak hanya menjadi tempat bertemunya penawaran dan permintaan, tetapi juga dijadikan sebagai wadah penerapan nilai-nilai moral dan etika berdasarkan ajaran Islam. Pasar syariah juga menempatkan tanggung jawab sosial dan keseimbangan sosial sebagai bagian dari praktik ekonomi. Berbeda dengan pasar konvensional yang lebih banyak menitik beratkan pada pencapaian keuntungan semata. Dengan demikian, aspek moral dan sosial menjadi prioritas utama dalam pasar syariah demi terciptanya kesejahteraan bersama yang berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.